Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusidi dengan NIM 3523001 kelas J 23A1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah otomasi industri untuk UAS, yaitu dengan judul Analisis Pemahaman Konsep Enterprise Resource Planning (ERP), System Application and Product (SAP), Smart Factory, Green Manufacturing, dan Energy Conservation System, yang diampu oleh dosen Pak Dr. Adi Rusdiwidya, STMT. Kemudian lanjut, puji syukur, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Enterprise Resource Planning ERP, System Application and Product SAP, Smart Factory, Green Manufacturing, dan Energy Conservation System ini dapat diselesaikan dengan baik. Diharapkan makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah otomasi industri yang diampu oleh Dr. Adi Rusdiwidya, STMT. Makalah ini nantinya membahas konsep, fungsi, manfaat, kelebihan, dan kekurangan, tantangan, keterkaitan antar topik, serta contoh implementasinya. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran teknologi, otomasi, dan transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kebangkitan industri modern. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Untuk yang pertama itu ada definisi. Pertama ada definisi dari Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk menghubungkan dan otomatisasi berbagai proses bisnis dalam suatu perusahaan. Istilah ERP terdiri dari atas enterprise, perusahaan atau organisasi, resource, sumber daya, dan planning, perencanaan. Yang menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya secara terpadu. Nah, melalui integrasi data dan proses bisnis, ERP nanti membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat koordinasi antar bagian, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Kemudian lanjut ada Sistem Application and Product atau SAP. Sistem Application and Product adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan menjalankan berbagai aktivitas operasional sehari-hari, termasuk pengelolaan data sumber daya manusia atau kepegawaian. Nah, SAP ini terdiri atas berbagai modul yang saling terintegrasi dan bekerja secara terhubung untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Dengan penerapan sistem ini, perusahaan diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya dihadapi serta meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kinerja karyawan. Kemudian ada definisi dari Smart Factory, Green Manufacturing, dan Energi Konservasi System. Nah, penerapan teknologi Internet of Things dalam sektor industri telah membawa perubahan signifikan dari sistem industri konvensional yang menuju konsep industri cerdas atau yang biasa disebut dengan smart factory. Nah, melalui pemanfaatan sensor, perangkat yang saling terhubung, serta pertukaran data secara real time, seluruh proses produksi dapat dipantau dan dikendalikan secara efektif dan terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomisasi berbagai aktivitas operasional, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Kemudian ada definisi dari Green Manufacturing yang banyak dijadikan acuan berasal dari pendapat Melnick dan Smith tahun 1996. Menurut mereka, Green Manufacturing itu merupakan suatu sistem manufaktur yang mengintegrasikan aspek perancangan produk dan proses dengan kegiatan perencanaan manufaktur, serta menerapkan mekanisme pengendalian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola aliran limbah yang dihasilkan lingkungan. Nah, tujuan utamanya dari pendekatan ini yaitu mengurangi dan
meminimalkan dampak negatif dari proses produksi terhadap lingkungan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Secara sederhana, nanti green manufacturing ini dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan ke dalam seluruh proses manufaktur, mulai dari tahap rancangan hingga pelaksanaan produksi. Kemudian ada energi conservation yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi tanpa mengurangi manfaatnya atau hasil yang diperoleh. Penghematan ini dapat dicapai melalui penerapan penggunaan energi yang lebih efisien, sehingga nantinya kebutuhan energi dapat ditekan dengan tetap mempertahankan tingkat produktivitas. Dan tentunya kualitasnya sama. Sementara itu, energi conservation system ini merupakan sistem yang dirancang untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan pengguna energi dalam suatu bangunan, fasilitas, atau proses industri. Nah, sistem ini nanti memanfaatkan berbagai teknologi seperti sensor, perangkat otomatisasi, perangkat lunak pemantauan, serta analisis data untuk mengidentifikasi pola konsumsi energi dan menemukan peluang penghematan. Kemudian ada fungsi dan manfaat daripada sistem sistem yang tadi didefinisikan. Nah, setiap sistem yang telah dijelaskan ini memiliki fungsi dan manfaatnya yang masing-masing untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Nah, berikut ini adalah fungsi dan manfaat enterprise resource planning dan sistem application and product. Pertama itu fungsi dari ERP, yaitu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem, mengolah data dari berbagai departemen secara terpusat, mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan, mengoptimasi proses bisnis yang sebelumnya secara manual nanti bisa otomatisasi, menyediakan laporan serta analisis kinerja perusahaan. Kemudian ada manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mempermudah akses informasi secara real time, kemudian membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, mengurangi beban error dan biaya operasional, sehingga meningkatkan produktivitas dan koordinasi antar bagian. Kemudian ada fungsi dari SAP, yaitu mengintegrasikan berbagai proses bisnis melalui modul-modul yang saling terhubung dengan mengelola data keuangan, SDM, produksi, logistik, dan penjualan dalam suatu platform. Dalam satu platform, mengotomatisasi transaksi dan proses bisnis perusahaan, mendukung pemantauan, pelaporan, dan analisis kinerja perusahaan. Sehingga dengan memfasilitasi kolaborasi antar unit kerja melalui sistem terintegrasi. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan konsisten secara real time, mengurangi duplikasi data dan kesalahan pencatatan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan manajemen dan meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan. Selain itu nanti ya, terdapat fungsi dan manfaat dari sistem lainnya yaitu sebagai berikut. Fungsi dan manfaat smart factory, green manufacturing, dan energy conservation system. Fungsi dari smart factory itu mengotomatisasi proses produksi dengan teknologi digital dan Internet of Things. Nantinya memantau kondisi mesin dan proses produksi secara real time, mengintegrasikan data dari seluruh lini produksi. Dengan manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan produksi proses produksi, mengurangi downtime dan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas produk dan fleksibilitas proses manufaktur. Kemudian ada green manufacturing. Green manufacturing ini fungsinya mengurangi limbah dan emisi yang dihasilkan selama proses produksi, dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan sumber daya, serta menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan. Manfaatnya yaitu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, menekan biaya produksi melalui efisiensi penggunaan sumber daya, dan meningkatkan citra perusahaan dan mendukung keberlanjutan sustainability. Selanjutnya ada energi conservation system. Fungsinya itu memantau dan mengendalikan konsumsi energi secara otomatis, dengan mengidentifikasi peluang penghematan energi pada proses operasionalnya, serta mengoptimalkan penggunaan peralatan agar lebih hemat energi. Dengan manfaatnya itu mengurangi penggunaan energi yang tidak efisien, menurunkan biaya operasional dan biaya energi,
mendukung efisiensi operasional serta pengurangan emisi karbon. Yang tadi itu adalah fungsi dan manfaat daripada sistem-sistem yang ada di atas. Kemudian lanjut ke bab 2 pembahasan. Yang pertama itu ada implementasi sistem. Implementasi sistem dari Enterprise Resource Planning dan Sistem Application and Product atau SAP. Implementasi Enterprise Resource Planning nantinya sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi utama dalam perusahaan ke dalam suatu platform yang nantinya saling terhubung. Melalui RRP nantinya setiap divisi seperti sales management dan manajemen lainnya dapat berbagi data secara real time tanpa memerlukan input data berulang. Nah, sebagai contohnya itu ketika bagian penjualan menerima pesanan pelanggan, informasi tersebut secara otomatis nanti diteruskan ke bagian rencana produksi, kemudian bahan baku, pengelolaan persediaan, hingga pengiriman produk. Nah, seluruh transaksi juga nantinya akan tercatat pada modul akuntansi dan dapat digunakan oleh manajemen untuk memantau kinerja perusahaan melalui indikator performa atau yang biasa disebut dengan Key Perform Index. Dengan ini implementasi RP nanti menjadi koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif, proses bisnis berlangsung lebih cepat dan akurat, serta nantinya perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada sistem application and product atau SAP. Implementasi dari SAP ini sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform terpusat. Setiap modul seperti Human Resource Finance, Warehouse, Sales, and Distribution, programming dan teknologi lainnya itu nanti saling akan terhubung sehingga nanti memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan real time. Sebagai contohnya nanti itu data penjualan yang diinput pada modul Sales and Distribution akan nanti secara langsung memperbarui informasi stok pada warehouse manajemen serta nantinya mencatat transaksi pada modul finance. Modul human resource mendukung nantinya mendukung pengelolaan data karyawan dan penggajian, sementara programming nanti berperan sebagai pengembang serta penyesuaian sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian ada smart factory, green manufacturing, dan energi konservasi sistem. Pertama itu ada implementasi smart factory. Implementasi dari smart factory ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap persiapan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengenalan proses produksi baru, dan pemahaman teknologi yang modular. Selanjutnya nanti implementasi ini dilakukan melalui proses budgeting, recruiting, designing, installing, controlling, optimizing, dan upgrade untuk membangun sistem produksi yang terintegrasi. Dengan seiring meningkatnya tingkat kematangan level 1 sampai level 4, perusahaan mampu memanfaatkan teknologi digital, analisis, dan secara real time serta prediktif manufacturing guna meningkatkan efisiensi, proses, kualitas produksi, dan keamanan kerja dan keberlanjutan operasional pabrik nantinya. Kemudian ada green manufacturing. Implementasi dari green manufacturing itu melalui beberapa proses produksi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Implementasi ini nanti dilakukan dengan mengurangi emisi dan limbah, menghemat penggunaan energi serta sumber daya dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Nah, selain itu green manufacturing juga mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan dengan menjaga kesehatan pekerja dan masyarakat, serta meningkatkan citra perusahaan sebagai industri yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga mendukung keberlanjutan operasional dan kelestarian lingkungan. Kemudian implementasi dari energi conservation system melalui pendekatan manajemen energi yang diterapkan pada berbagai sektor seperti industri dan pembangkit, transportasi, komersial, serta rumah tangga. Implementasi ini nanti diawali dengan audit energi, benchmarking, dan survei konsumsi energi untuk mengidentifikasi pola penggunaan energi.
Kemudian nanti dilanjutkan dengan menerapkan teknologi hemat energi, pembentukan budaya hemat energi, serta standarisasi peralatan yang lebih efisien. Melalui langkah-langkah tersebut, penggunaan energi dapat dioptimalkan, biaya operasionalnya dapat ditekan, dan upaya penghematan energi nanti secara nasional dapat tercapai secara berkelanjutan. Tantangan dan keterkaitan antar sistem yang telah dibahas tadinya, yaitu pertama ada tantangan implementasi enterprise system planning dan sistem aplikasi dan produk RRP dan SAP. Implementasi dari RRP dan SAP ini memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun proses penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, berdasarkan penelitian pada PT penerapan RRP berbasis SAP belum sepenuhnya mampu menghasilkan sistem informasi akuntansi yang optimal apabila tidak didukung oleh pengendalian internal yang efektif. Keterlambatan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola dan pengawasan yang baik. Beberapa tantangan utama dalam implementasi RRP dan SAP meliputi integrasi data dan proses bisnis yang kompleks, tingginya biaya implementasi, pemeliharaan sistem serta kebutuhan pelatihan, eksistensi karyawan, pentingnya pengendalian internal, kebutuhan akses komitmen, dan manajemen koordinasi antar bagian. Sehingga nanti keterkaitan antara RRP dan SAP ini memiliki hubungan yang sangat erat karena SAP merupakan salah satu perangkat lunak yang mengimplementasikan konsep RRP. RRP nanti berfungsi sebagai konsep atau strategi dalam mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan sumber daya perusahaan, sedangkan SAP menyediakan platform beserta berbagai modul yang mendukung pelaksanaan konsep tersebut, seperti modul keuangan, sumber daya manusia, produksi logistik, penjualan, dan manajemen persediaan. Nah, melalui integrasi antar modul ini data dapat mengalir secara real time sehingga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, serta menghasilkan informasi yang lebih akurat. Kemudian ada tantangan implementasi smart factory, green manufacturing, dan energi conservation system. Implementasi dari smart factory, green manufacturing, dan energy conservation system ini memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi produktivitas dan keberlanjutan industri. Namun penerapannya terkadang menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar sistem dapat berjalan secara optimal. Beberapa tantangan tersebut yaitu membutuhkan investasi awal yang besar untuk pengadaan teknologi dan peralatan lainnya. Yang kedua, memerlukan peningkatan kompetisi sumber daya manusia. Yang ketiga, menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi, data, dan proses bisnis. Nah, keterkaitan antara ketiga sistem ini, yaitu merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dalam mendukung transformasi menuju industri cerdas dan berkelanjutan. Yang dimana Smart Factory berfokus pada digitalisasi dan optimisasi proses produksi, sedangkan Green Manufacturing memastikan proses tersebut berjalan dengan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Sementara itu, energi conservation system mendukung kedua konsep tersebut melalui pengelolaan dan penghematan energi secara efisien. Ketiga sistem ini berintegrasi meningkatkan kinerja perusahaan operasional sekaligus mencapai tujuan berkelanjutan. Berkaitan terhadap sistem tadi itu ya, yang pertama smart factory menyediakan teknologi digital dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Sedangkan green manufacturing memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengurangi limbah dan emisi dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Ketiga itu energi konservasi sistem yang mengoptimalkan konsumsi energi sehingga proses produksi menjadi lebih hemat dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan daripada masing-masing sistem. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan daripada sistem RRP,
SAP, Smart Factory, Green Manufacturing, dan Energi Konservasi Sistem. Ya, itu adalah pertama, sistem ERP itu punya kelebihan mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem nantinya sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi data, mempermudah pengambilan keputusan, dan mengurangi duplikasi data dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Kekurangannya dari sistem ini, biaya implementasi, pemeliharaan dan pelatihan penggunaannya terlalu relatif tinggi. Proses implementasi ini membutuhkan waktu yang lama dan kompleks, memerlukan penyesuaian proses bisnis serta kesiapan sumber daya manusia. Yang kedua ada SAP yang kelebihannya memiliki modul bisnis yang lengkap dan saling terintegrasi dengan menyediakan data yang akurat dan real time. Mendukung otomasi proses bisnis dan meningkatkan produktivitas. Kekurangannya itu investasi lisensinya, implementasi dan konsultasi cukup mahal. Membutuhkan tenaga yang ahli dan pelatihan khusus bagi penggunanya. Kita konfigurasi serta pemeliharaan sistemnya cukup kompleks. Yang ketiga ada smart factory. Dengan meningkatkan produktivitas melalui otomasi dan pemantauan real time, mengurangi downtime mesin melalui pemantauan kondisi secara otomatis, meningkatkan kualitas produk dan fleksibilitas proses produksi. Nah, itu adalah kelebihan dari smart factory. Kemudian ada kekurangannya, membutuhkan investasi besar pada teknologi, IoT, dan infrastruktur digital, bergantung pada konektivitas jaringan dan keamanan cyber, serta sehingga memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang digital. Kemudian ada green manufacturing. Kelebihannya itu mengurangi limbah, emisi, dan dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan energi, meningkatkan cita perusahaan, serta mendukung keberlanjutan atau sustainability. Kekurangannya nantinya membutuhkan perubahan proses produksi dan investasi teknologi ramah lingkungan. Biaya implementasi awal relatif tinggi, serta memerlukan pengawasan dan evaluasi lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat ada energi conservation system. Yang terakhir itu ada energi conservation system. Mengoptimalkan penggunaan energi sehingga biaya operasional dapat ditekan. Mengurangi pemborosan energi dan emisi karbon, mendukung efisiensi operasional dan target keberlanjutan perusahaan. Kekurangannya itu membutuhkan perangkat pemantauan dan sistem manajemen energi yang memadai. Membutuhkan investasi awal untuk teknologi hemat energi yang cukup besar. Memerlukan pemeliharaan sistem serta evaluasi konsumsi energi secara berkala. Nah, dari semua pembahasan di atas itu terdapat kesimpulan dan saran yang bisa kami sampaikan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Enterprise Resource Planning atau ERP, Sistem Application Produk SAP, Smart Factory, Green Manufacturing, dan Energi Konservasi Sistem ini merupakan sistem yang saling mendukung dalam mewujudkan transformasi industri menuju era industri 4.0. ERP dan SAP berperan dalam mengintegrasikan serta mengotomatisasi proses bisnis perusahaan. Sedangkan smart factory meningkatkan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, green manufacturing dan energy conservation system berfokus pada pengurangan dampak lingkungan serta optimalisasi penggunaan energi untuk menciptakan proses produksi yang lebih berkelanjutan. Meskipun masing-masing sistem memiliki kelebihan dan tantangan implementasi. Harapannya juga mampu meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, kualitas pengambilan keputusan, dan daya saing perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem ini perlu mempersiapkan strategi implementasi secara matang, mulai dari penyediaan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga pengelolaan
perubahan organisasi. Selain itu nanti integrasi antar sistem dan evaluasi secara berkala dilakukan agar semua teknologi dapat berfungsi secara optimal serta memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan efisiensi operasional, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat daya saing perusahaan di era transformasi digital. Kemudian ada daftar pustaka daripada analisis makalah ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis daripada sistem-sistem tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.